14 Juli tahun 2022. Saya Pendeta Julianus Andrearu, Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja kita, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya saksikan gedung Gereja kita Jemaat di Tuhan ini. Better
jalan ke bumi. Langkah tuanku oh kuat, tontongku sading mama seni. Ngoi sang tumbang akan merampoi, buang tae milambana, buang tontong si solana. Si ele tolak komi opuan di panggilan katuanki, buang mama se diuka borong laku minggu padang-padang di Korea semangat buang angge mintu mama semi. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
bangunan rumah tua pertama dapat segala macam dapat semangat aku ketemu lah aku rasa karena memang tak pelayanan dan juga ada dekat doa potong Bapak Pendeta yang minggu ya cepat Bapak Pendeta tertulis mau PSBH juga Bapak Pendeta yang lulus pemilihan itu yang pendeta yang ketinggal yang persembahan berkat para pendeta yang pendeta ada penulisan Bapak Pendeta doa nanti Bapak Pendeta begitulah cek Bapak Pendeta Budi Tulak diminta kesediaannya untuk naik di panggung untuk kita berdoa persiapan. Bapak Pendeta Budi Tulak. Bapak Pendeta Yohanes Polong untuk memimpin kita dalam doa untuk seluruh kegiatan kita. Oke, mari kita berdoa doa. Segala hormat dan puji kami berikan Bapa di surga di kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan serta mendapatkan kami dari beberapa tempat kami berada di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan misa gereja. Hamba Tuhan yang mempersiapkan untuk melayani tempat ini juga menyerahkan dan memberkati akan seluruh peserta berhadir bersama-sama berhasil dalam perjalanan dan dengan selamat dan semua juga kita diberkati Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan kami serahkan semua ini kepada surga Tuhan ditinggi di dunia dalam nama Yesus kami berdoa amin. Selamat melayani. Oh ini di dalam ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, segenap anggota Gereja Kibaik Jemaat Bituang mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara penabisan gedung Gereja Kibaik Jemaat Bituang pada hari ini, Kamis 14 Juli 2022 akan segera dimulai. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati dalam acara penabisan gedung Gereja Kibaik Jemaat Bituang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, prosesi penabisan gedung Gereja Kibaik Jemaat Bituang. Yang ketiga, ibadah syukur. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, ucapan terima kasih. Yang keenam, ramah tamah. Yang ketujuh, penutup. Dalam hal ini, pembukaan akan dimulai dengan arak-arakan letoan Maparapa yang akan dipimpin oleh Bapak Ebenezer STH. Disilakan. Anggenmu tasituntun tua tututun tamate dandanan sangka tidukun tamate Pak Maruasan. Kikua salama sitam mumali paiman sidup pakaboro antasitan de paraya. Sik ya kikua salama makarim maludiyomai puang ta Yesu Kristu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koe mendarara bangunan banua kamenomban. Tunanang salya riri nasurukan roro kayangan ilambasi matoto. Apa tangwae ya pemarra na tangula balu ya toda peporinna koe
kada puang mo ya peporinna. Nairi mo angin na simbo mo darinding, tunanang mong kalolangi. Langgam mola di kurean semangat reke mola di pole yang paraya. Meoli tanda kaparanuan melaktek tanda sende-sende. Baik jemaat Masanda, odoan nike. Ya inang pemuan itong ngania toda. Kure semangat langgam puang to kumombong tah. Di pakendek lantiatu di pemarasan. Sampak toding parayanna. Di pakendek langgam puang dao ma'arru palisunna langit kalua sanda madauna. Tupuang mangkong tombong lino sisolamintu dao daena. Iya manggaragatan salah-salah mak panata taek sayana. Undandam bintoin tasak kunne terang ratu langit. Kaya undani teman-teman. Kaya. Kures semangat nalanggam puang toko mombong ta. Belana puang. Ia mau puang di erongnya koranna di bulintongnya susarianna di singgi gotilangnya yesunganna. Dao ya bak pamanikna dao ya parantakan dao rena. Dao isna malabina. Yali kataraya. Yoli tanda kaparanuan. Sende pakadua lo dokter kayangan tamate dandanan sangka. Kure semangat nabelan napuang mangkamel lauri langit tibusan tamatelino. Anna mendeme di kapadangan nan name patete kalambanan. Anna tangpusa torotolino anna tangkalilinan tokendek mentau batan. Iya talumia langka marilinan naungangi dia. Iya bayo-bayo kematian. Kure semangat nalanggam puang to kumombong ta puang mangka melauri langit. Nak nada buntu golgota bilang lempan tae pada mana tu mamasana. Langan di kurean juga semangat langan di poleam paraya. Kure semangat nalanggam puang to kumombong ta puang tontong di pentiongan ni sukarang nalugna di pentilalundum ni sangka pasalinanna. Puang talu misaganna susito sang buah bandang kento batu lalikan. Woi temaletuan onduan nih. Sende pakadua kure semangat na tukarang puang mi dan naupak napasake na puang rapak na tutumampata tontong laum buraiko lindo masake. Dolo lari paranduk tu kami nomban lari pasyoton pala batu tu kadipudian kadi pangkeran lantiatu di pemarasan. Puang tangga mairi di kurean semangat langan di timang mak bulololong. Angki mekatabe lakot tingayo boko kilam simal lako kanan kairingki. Kikua tabe lakolo nato sitaranak aluk melauri langit. Kosi saladan sangka mabase bana. Aluk tu di paturun guntuk damai bambana suruga. Di palak to galugu damai dasak toponganan. Tu di pasonglo dia padang di Israel. Di pombok dia padang di Yerusalem. Telumai tau rendem budak tahu tama inan sore sodean suruga tungkasanganna. Si sola sangayokana malute di sabu landasan si kore-kore lampak palakanna buang to kumombong tahun. Ia mau pencomaran na tahu kamban sidaran na tahu budak. Toma parentang si sola sangayokana. Mairingan nadu kami katabekan lako telumai. Tonenne di paunoko dawalang silena bangas sareana. Tomanarang diong rantian tuyu to pande diong banglarang nampak. Dinaimet utana londong musik tanda masiang. Alan nate tondok siya butun na jomay pira-pira bentutuan lipu. Keden ni dandanan sangka si Purina padam. Mairingan na duka may katabe kang lakot elumay benteng bintin na Indonesia. Tambo kaku na Nusantara. Keren ni tau palutu tombang lapos so balatana.
TNI Polri, petugas keamanan bagan janana. Bagan paduga yang dikatakan lakot telumai. Tosi kambi penampi datang mbak lambanua pak dampian. Kemudian ini tahu masa kisah ulun nanti kerumbak pentawananna. Kumak boda otak ngana sondong. Siapa kita mintu anggamai rintai di pasar rinding di palekok nama-nama banua. Kikua kita kata baik kau masalah nasang kita simani kau anggamai ini. Sekarang buang ini kurian semangat. Koe, Pak Purian anam puanan nana nakua. Pak tendeng tendengan manimang kure semangat. Lanang puang madua. Belanda mintu penggauran. Kale. Koe, lula kona pangasengo. Misa nanian Pak Purian sende paiman kola puang madua. Mintu banderino. Pakai dengan di Pak Purian tu kamalabiran nasangana. Baik, pakalabi tu kadipurianna. Pada waktu kure semangat jadi kuat tarapak lembang moroko taraman koli-koli modiong kasih takkan mangga mairi tak pada sandra banyak kumpuli kau membongkar. Nah bapak pesakil aku kita mintu masalah nasam. Kutundung tamatan dengan sangka didukung tamatan Pak Maruasan ilantai kemudian semangat na gereja kibai jemaat dikuang belan na hindi mga nairi mo ang inasimbolo dari ini mindu na belato pasak kinapuang rapak-rapak na ko tumampata kwe naga pati ng tondok biti Untuk membuka acara penabisan gedung gereja Kibait Jemaat Bituang, kita akan dipimpin dalam doa pembukaan oleh hamba Tuhan Pendeta Elias Yahya Susa Sarjana Teologia. Kepada hambanya disilakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara pada hari ini, sebagai umat percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah kami. Layaklah kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Oleh karena kami menyadari bahwa hanya karena kasih dan anugerah-Mu, maka pada kesempatan ini, oleh karena anugerah Tuhan, maka bersama dengan warga Gereja Kibait Jemaat Bituang, kami ada bersama-sama di tempat ini dalam suasana sukacita, dalam rangka mensyukuri tempat ibadah yang Tuhan sudah percayakan untuk dikerjakan oleh warga Gereja Kibait Jemaat Bituang dalam berbagai kondisi dan keadaan. Medan yang cukup menantang, tapi puji nama Tuhan, boleh ada di tempat ini bersama-sama, menikmati kebersamaan di dalam Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Ketika masih ada anak-anak Tuhan yang sementara dalam perjalanan menuju tempat ini, mari Tuhan menolong mereka. Mari Tuhan memimpin mereka sehingga boleh ada bersama-sama dengan kami. Kegiatan pada hari ini, apapun bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, kami mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga setiap yang dibuat, setiap yang dilakukan hanya untuk mempermuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, segala yang dibutuhkan sehubungan dengan kegiatan pada hari ini, Tuhanlah menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah, rangkaian kegiatan pada hari ini, bahwa Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan sejarah singkat
Gedung Gereja Kibait Jemaat Bituang akan dibacakan oleh hamba Tuhan Pendeta Wempianus Mangin STH. Disilakan. Akan membacakan sejarah berdirinya Gereja Kibait Jemaat Bituang. Segala puji dan syukur patut dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, karena berkat dan pemeliharaannya sehingga pelayanan Gereja Kibait Bituang dapat berjalan dengan baik sampai sekarang ini. Adapun sejarah berdirinya Gereja Kibait Jemaat Bituang dapat disusun walaupun sangat banyak kekurangan dari yang diharapkan, sehingga dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada nama pelaku yang seharusnya dituangkan dalam sejarah ini atau susunan waktu yang tidak tepat. Hal itu bukan karena kesengajaan, melainkan semata-mata karena keterbatasan informasi. Dimulainya pelayanan Gereja Kibait Bituang diawali pada tahun 1958 dengan kehadiran keluarga Ambek Kobu di daerah Bituang, tepatnya di Kampung Neneng, yang menyadari akan kebutuhan pelayanan sehingga beliau meminta pelayanan ke gereja terdekat, yaitu pelayanan dari Gereja Kibait Jemaat Orang Burasia, dan memulai ibadah di rumah. Pada waktu itu dilayani secara bergantian oleh Bapak Yohanes Papa Sanggalangi dengan Penatua Lopo. Dengan berselangnya waktu maka mereka bertambah jumlah dengan kehadiran Filipus Sapang dan Samuel Sumbung atau biasa kita sebut Ambek Pono untuk beribadah bersama. Pada tahun 1961 keluarga Ambek Kobu berpindah tempat tinggal ke lokasi dekat Pasanggerahan Bituang atau biasa disebut Pasak Dolo, dan terus melaksanakan ibadah setiap minggu di rumahnya. Pada tahun 1963, Ambek Kobu bersama dengan jemaat yang lain berinisiatif mencari lokasi untuk mendirikan tempat ibadah, dan atas nasihat dan tuntunan Bapak Bupati Tampu Bolon yang memiliki hubungan baik dengan Ambek Kobu pada saat itu, maka mereka membuat tempat ibadah di tanah di mana gereja saat ini sedang berdiri, yang mana tanah tersebut secara resmi diserahkan oleh Ruga Camat Saluputi pada waktu itu, yang disaksikan penyerahannya oleh Bapak Tampu Bolon selaku Bapak Bupati Tanah Toraja waktu itu, dan selanjutnya didirikanlah bangunan sederhana yang terbuat dari bambu beratapkan alang-alang. Dengan semakin bertambahnya anggota untuk beribadah bersama, maka pada tahun 1964 persekutuan mereka berdiri sendiri menjadi jemaat. Adapun nama-nama jemaat yang ada pada waktu itu, yang pertama Ambek Kobu sekeluarga, yang kedua Filipus Sapang sekeluarga, yang ketiga Samuel Sumbung sekeluarga, yang keempat Tang Susi sekeluarga atau biasa kita kenal Kambi, yang kelima Sulo dan Rate sekeluarga, keenam Bato, yang ketujuh Paruang sekeluarga atau biasa kita kenal Ambek Layuk, Bombong, Ambek Kalolang, Yosapat Kendek atau biasa kita kenal Ambek Aton, dan Yohanes Papang. Dalam perjalanan pelayanannya maka diutuslah hamba-hamba Tuhan untuk melayani jemaat, diantaranya pada tahun 1967 sampai 1969 dilayani oleh Guru Injil Yohanes Bidak, dan pada tahun 1973 sampai 1974 dilayani oleh Guru Injil Paulus Pawang berdasarkan data dari Majelis Sinode. Bahkan pada saat-saat yang tidak tentu dilayani oleh gembala sebagaimana yang disebutkan Bapak Guru Injil YS Palulungan dan penatua dari Gereja Kibait Jemaat Orang Burasia pada waktu itu secara bergantian sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Pada periode tahun pelayanan Pendeta Matius Butu Bulawan yang saat itu masih berstatus Guru Injil, yaitu pada tahun 1990 sampai 1993, beliau memberi motivasi dan menggerakkan jemaat untuk membangun rumah ibadah secara permanen
sehingga dibuatlah bangunan dengan ukuran 9 kali 15 meter bujur sangkar yang diawali dengan peletakan batu pertama oleh Bapak Pendeta Yerkara yang pada saat itu menjabat sebagai ketua wilayah. Dengan berjalannya waktu tahap demi tahap pembangunan rumah ibadah sampai hari ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak terlepas dari semangat iman jemaat dan dorongan para hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia, dan bangunan ini dapat kita saksikan bahkan hari ini kita boleh mensyukuri melalui penabisan yang kita sedang jalani bersama. Segala puji dan syukur serta hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, pemilik pelayanan, yang memperkenankan pelayanan Gereja Kibait boleh eksis di daerah Bituang. Kondisi dan jemaat sampai hari ini berjumlah 27 kepala keluarga dengan jumlah 90 jiwa dan beberapa anggota simpatisan yang turut mengambil bagian dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tengah persekutuan. Adapun hamba-hamba Tuhan yang telah melayani sejak dimulai berdirinya pelayanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Evangelis Yohanes Papa Sanggalangi. Kedua, Guru Injil Yohanes Bidak dari tahun 67 sampai 69. Guru Injil Paulus Pawang dari tahun 73 sampai tahun 74. Pendeta Matius Bulawan MDiv dari tahun 90 sampai tahun 93 yang saat itu masih status Guru Injil. Yang kelima, Pendeta John Minggu MTH tahun 93 sampai 95 masih berstatus Guru Injil. Pendeta Daniel Dais Mangali STH dari tahun 1995 sampai 1998 saat itu masih berstatus Guru Injil. Guru Injil Benyamin Paluan dari tahun 1998 sampai tahun 2005. Pendeta Yohanes Nathanael STH dari tahun 2005 sampai 2012. Pendeta Sulaiman Taruklao STH dari tahun 2012 sampai 2015. Pendeta Octavianus Sakti Batau STH dari tahun 2013 sampai 2014 yang saat itu masih berstatus Guru Injil. Yang ke-11, Pendeta Wempianus Mangin STH 2015 sampai sekarang, dan Pendeta Desiati Mangap STH dari tahun 2015 sampai sekarang. Ada kekosongan beberapa karena keterbatasan informasi. Demikian sekilas perjalanan sejarah pelayanan Gereja Kibait Jemaat Bituang sampai hari ini. Terima kasih untuk semua informan yang boleh bekerjasama dalam memberikan informasi sehingga sejarah ini dapat disusun. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kibait Jemaat Bituang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Paulus Bambang SPD. Disilakan. Shalom. Sekali lagi kurang semangat. Shalom. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Perkenankanlah saya atas nama Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kibait Jemaat Bituang menyampaikan laporan sehubungan dengan pembangunan Gedung Gereja Kibait Jemaat Bituang. Pembangunan tersebut mulai direnovasi tahun 2009 dengan membentuk panitia pembangunan yang disahkan oleh Badan Pengurus Majelis Jemaat dengan susunan panitia sebagai berikut. Ketua Paulus Bambang SPD, Sekretaris Alpianus Lakelangi, Bendahara Elizabeth Pailin, anggota Setsuleh Alprida Sampai, Erlina Sambolangi SPD, Martin Mare SPD. Dalam hal ini sudah 3 kali pergantian panitia pembangunan. Yang pertama, Andarias Panggalo, sarjana ekonomi, dan yang kedua Samen Misalayuk, dan yang ketiga yang saya telah bacakan tadi. Panitia yang terbentuk menjalankan tugasnya dengan mengadakan rapat program kerja
pada tanggal 12 Januari 2009 dengan tanpa modal awal, di mana pekerjaan awal merenovasi tiang atau cakar ayam dan dinding dengan ukuran 9 kali 16 meter bujur sangkar dan konsistori berukuran 5,5 kali 9 meter bujur sangkar. Seiring dengan berjalannya pembangunan, maka jemaat melakukan target pembangunan dengan beberapa tahap. Pembangunan tersebut menelan biaya 485.750.000. Adapun sumber dana yang dapat tercatat sebagai berikut: pengakuan iman atau target jemaat 331.300.000, bantuan batu merah 6.000 biji 4.200.000, bantuan tegel keramik 152 dos 11.020.000, pemerintah daerah 15 juta dari 2 kali, yaitu 2011 dan 2013. Patmos 15 juta, usaha panitia atau basar 23.500.000, pengurus sinode 10 juta, donatur 75.750.000. Total dana yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja Kibait jemaat Bituang tersebut di atas tidak termasuk swadaya dan konsumsi jemaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya atas nama panitia pembangunan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta terlibat dalam pembangunan gedung gereja tersebut. Besar harapan kami, gedung gereja Kibait Jemaat Bituang yang pada hari ini ditabiskan dapat digunakan sebagai sarana ibadah dan dioptimalkan menjadi pembangunan warga jemaat serta menjalin persekutuan yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus serta menjadi berkat bagi sesama. Demikianlah laporan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ketua Panitia Penatua Paulus Bambang SPD. Pembukaan telah berlangsung dan dengan demikian kita akan melangkah ke acara yang kedua, prosesi penabisan gedung gereja Kibait Jemaat Bituang. Mari kita bersama-sama menyaksikan prosesi penabisan gedung gereja Kibait Jemaat Bituang. Yang pertama, penandatanganan prasasti kepada pemerintah dan ketua sinode. Disilakan untuk menandatangani prasasti. Pengguntingan pita dan pembukaan selubung papan nama oleh Ketua Sinode.
Nela banget tuh ah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022, saya Pendeta Julianus Kandireru, Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibai, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya tabiskan gedung Gereja Kibai Jemaat Bituan ini. Semua pendeta yang hadir memasuki gedung gereja untuk berdoa.
Mari kita berdoa. Pujian dan syukur yang kami persembahkan dalam hadirat-Mu saat ini Bapa di surga. Oleh kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu menyatakan dalam kehidupan kami bersama hingga pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah menyertai kami boleh hadir di tempat ini bersama-sama. Kau berikan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kibai Tuang ini. Kami bersyukur ya Bapa di surga bahwa Engkau telah menyertai dan memberkati mereka sejak direncanakannya untuk membangun gedung gereja di sini hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan hikmat kemampuan kepada setiap gembala untuk memberikan motivasi semangat kepada seluruh sedang jemaat Tuhan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan ini. Kami bersyukur ya Bapa di surga bahwa umat di sini telah sehati sepikir melayani Tuhan, berkorban bagi Tuhan, membangun rumah ini. Kami bersyukur ya Bapa di surga bahwa begitu juga banyak jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan ini di tempat ini. Kami mohon ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan sehubungan dengan pembangunan ini, mohon kiranya Tuhan terus akan membalaskan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka pada masa yang akan datang ini. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau juga telah memperlengkapi panitia dalam memikirkan dan melaksanakan pelaksanaan pembangunan gedung gereja di sini. Terima kasih Bapa di surga bahwa jika sampai pada saat ini gedung gereja ini, rumah ini telah selesai hanya oleh karena pertolongan, hanya oleh karena berkat Allah saja, dan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Oleh karena itu ya Bapa di surga, kami berdoa, biarlah tempat ini akan terus digunakan oleh umat-Mu di tempat ini, bahkan bagi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, boleh memberikan pembinaan, memberikan makanan rohani, bahkan penggembalaan bagi seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah jemaat Tuhan di sini terus sehati sepikir di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan ke depan ini. Berikan semangat kepada mereka semua untuk beribadah, melayani Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, tempat ini akan digunakan hari ini dan ke depan ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Penyerahan kunci gedung gereja kepada Ketua Badan Pengurus Majelis Jemaat di Tuang, saya serahkan kunci gedung gereja ini. Rawatlah gedung ini dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah gedung gereja ini sebagaimana sepatutnya. Saya sebagai Gembala Sidang Jemaat Gereja Kibai Tuang menerima kunci gedung gereja ini dan bertanggung jawab untuk memelihara serta mempergunakan bangunan rumah Tuhan ini sebagaimana mestinya. Jika bersamamu
hadirin dan jemaat yang berbahagia. Segala puji dan syukur hanya kepada Tuhan saja yang telah memperkenankan sehingga prosesi penabisan gedung gereja Kibait Jemaat Bituang dapat ditabiskan pada hari ini. Karena itu, bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah syukur yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Guru Injil Vetrina Pailin Bore MPDK. Disilakan. Shalom. Kita patut mengucap syukur buat kebesaran kedahsyatan Tuhan yang telah memberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam tempat ini dalam penyelesaian gedung gereja. Dan pada saat ini kita bersama-sama mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan merasakan sukacita bersama dengan jemaat Tuhan dalam acara penahbisan gedung gereja Kibait Jemaat Bituang. Mari jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengangkat pujian kita pada saat ini. Kita mau katakan besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat kita. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Besar dan dahsyat Dia, sama-sama kita mau katakan badannya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Puja ku cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus, kalau katakan hanya Yesus pujaan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, hanya Yesus.